pertama. Hal pertama yang kami ingin tanyakan itu nama Bapak siapa ya? Oke. Nama Bapak itu namanya Sali Rodi. Sali Rodi. Tempat tanggal lahir Kota Lekat. Ya, Kota Lekat. Tempat tinggal Desa Busau. Mau juga tanggal bulannya? Tanggal lahir tadi mau juga? Oh boleh. Boleh, Pak. Tanggal 25 bulan 7 1987. Alamat rumah Desa Lubuk Saung. Pendidikan S1. S1 pendidikan. Kemudian bekerja di PT Patria. PT Patria. Memiliki 1 istri, 2 orang anak. Ya. Lagi. Kalau boleh tahu Pak, Bapak pernah jadi pembina sanggar tari itu di sekolah mana ya Pak? Oke, jadi saya dulu sebelum masuk ke dunia swasta, saya itu pernah mengajar di SMK Unpali, SMK Pematang Malam. Itu, jadi saya membina di situ. Kemudian Sri Bugo membina sanggar Kala Rendah itu pernah juga ngajari. Ya. Itu kalau misalkan yang di SMK Batang Malam itu Pak, berapa tahun Pak Bapak ngajar? Situ hampir 4 tahun. 4 tahun Pak. Hampir 4 tahun. Dari tahun berapa Pak? 2010 misalnya. Saya keluar 2014. Ini terus lanjut. Pak mau nanya, kalau Bapak itu ada video tari yang pernah diciptakan atau digarap Pak? Video tadi itu ada tapi di YouTube. Nanti YouTube. saya kirim linknya. Oh, boleh, Pak. Ya, YouTube saya kirim linknya. Nanti kamu lihat di sana di sini. Isinya di situ tuh tari sama musik semua, tidak ada yang lain. Nanti saya kirim linknya. Ya, ada. Terus Bapak dulu tahapan proses kreatif dalam menciptakan tari itu bagaimana Pak? ya, kalau kita membuat tari itu kan kita harus lihat tema dulu. Tema tari kita apa? Tema tradisi kah, kontemporer kah, modern kah? Nah, kalau dia kreasi berarti kita menggarap tari itu yang kita angkat itu dari beberapa tari tradisional. Misalnya Bengkulu Utara ini kan ada 3 bahasa ibu. Ada yang tahu? 3 bahasa ibu Bengkulu Utara tahu? Ya. Bahasa daerahnya apa? 3 bahasa ibu. Salah. Ibu itu tuh dia asli di sini. Ada 3, bahasa Rejang, Enggano sama Pekal. Ya, kamu tahu itu Pekal. Jadi kita nggarap tari itu tadi ya kita angkat tuh dari tari tradisional itu. Kalau tari kreasi yang pernah Bapak buat itu dari gerigi. Tari gerigi itu kita angkat aktivitas orang terdahulu. Ya, tari gerigi itu kita angkat dari cerita orang dulu ketika dia mengambil air ke sungai itu menggunakan bambu. Ya, itu kita angkat dari cerita dulu, gerakannya kita ambil dari gerakan tari-tari tradisional. Ya, begini, lanjut. Pak, bagaimana cara membuat tarian yang memiliki makna? Bagaimana cara membuat tari memiliki makna? Ya. Itu tadi yang kita angkat itu dari tema tarinya apa? Kalau dia memang misalnya tari kreasi tadi, yang kita angkat itu ya dari cerita proses cerita tari yang kita buat tadi. Misalnya tari gerigi tadi. Tari gerigi tadi dibuat itu menceritakan aktivitas orang dulu ketika mengambil air menggunakan bambu. Dibuatlah sebuah tari. Nah, gerakan tarinya dari mana kita ambil? Dari gerakan tari tradisional. Tari tradisional kita Bengkulu Utara apa? Tari kejai. Nah, kita ambil dari gerakan itu kita satukan, buatlah sebuah tari kreasi. Terus
apakah ada hambatan yang biasanya terjadi dalam pembuatan tari Pak, dan bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut versi Bapak? Kalau hambatan itu pasti ada. Yang pertama itu, apalagi misalnya seperti kamu nih, kamu disuruh buat tarinya. Nah, tarinya ini kita garap sama-sama. Hambatannya pasti ada. Yang pertama hambatannya, banyak penari ini tidak bisa memenuhi tarian itu. Misalnya mana gerakan yang kita kasih itu mereka nggak mampu. Bagaimana kita mengatasinya? Ya itu tadi, kita dengan latihan setiap hari. Misalnya kita mau lomba, kita lihatkan setiap hari. Gitu. Mungkin hanya itu aja Pak pertanyaan dari kami. Kalau misalkan kami ada salah tingkah atau salah kata, kami mohon maaf Pak yang sebesar-besarnya. Ya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,